Quinsa, 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 bangun. Suara teriakan keras dari papanya membuatnya seketika terbangun. Quinsa mengucek matanya dan menyadari jika dirinya berada di rumah orang tuanya. Matanya menerawang setiap detail ruangan untuk melihat apakah ini adalah rumah sang papa. Benar saja, dia berada di dalam kamarnya dulu. Surya masuk ke ruangan putrinya. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya saat melihat putrinya tidur hanya menggunakan baju singlet saja. Surya menyalakan lampu. Wanita 22 tahun itu menghela nafas panjang. "Pak, ini tanggal berapa?" "Tanggal 11, Surya mengernyitkan dahinya. "Kau bermimpi? Ini masih di tahun 2022. Cepat bangun, makanya kalau tidur jangan maghrib-maghrib." Quinsa mengecek ponselnya yang ternyata memang benar jika dirinya hanya bermimpi belaka. Mimpi apa itu tadi? Dia menikah dengan dosen killernya sampai mimpi itu terasa sangat nyata. Quinsa mengumpulkan akal sehatnya dan berusaha mengingat semua mimpi aneh tersebut. Skripsi, digrebek dan menikah, sungguh hal yang sangat aneh sekali. "Quinsa, cepat bangun, ada pacarmu di luar." Quinsa mengernyitkan dahi. Pacarnya, Zidane. Dia lekas keluar dari kamar dan tidak lupa mengambil baju lalu memakainya. Setelah itu dia keluar. Ia melihat Zidane yang masih mengenakan seragam sekolahnya. "Sayang, kenapa tidak membalas pesan bahkan teleponku?" tanya Zidane. Quinsa masih terdiam memikirkan hal tadi. Apa ini benar-benar nyata atau justru malah bermimpi? Zidane mendekatinya. Tangannya ia ulurkan di kening Quinsa membuat wanita itu sangat terkejut dan seketika mundur perlahan. "Ah, kepalaku sakit sekali," ucap Quinsa sambil memegangi kepalanya dan terduduk di kursi teras. Zidane ikut terduduk di sebelahnya dan menatap kekasihnya dengan heran. Sikap Quinsa sangat aneh sekali bahkan terus saja melamun tidak jelas. Zidane mengeluarkan sesuatu dari tas sekolahnya. Ia memberikan susu coklat untuk Quinsa. "Jika sudah siap untuk bercerita maka ceritalah, untuk saat ini aku tidak memaksa." "Oh ya, aku minta maaf tentang hal kemarin. Aku gak selingkuh sesuai dugaanmu," ucap Zidane. "Zidane, kau pulang ya, ini sudah malam dan kau juga masih berseragam sekolah. Kita bisa bicarakan besok," timpal Quinsa. Quinsa berdiri, ia lalu mencium pipi Zidane dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Zidane mengangguk dan sebelumnya membalas ciuman Quinsa. Setelah kekasihnya pulang, Quinsa masuk ke dalam rumah. Dia masih saja memikirkan mimpinya tadi yang jelas-jelas begitu nyata. Mimpi yang sangat aneh. "Di dalam mimpi aku berumur 23 tahun dan tengah mengalami skripsi yang tak kunjung ditandatangani oleh Pak Regan dan saat proses revisi kami digrebek lalu menikah dadakan. Ark, aku kebanyakan makan durian pagi tadi jadi mabuk begini." Sadarlah Quinsa, kau sangat membenci Pak Regan sehingga bermimpi yang aneh-aneh, apalagi bermimpi sampai menikah, sungguh menjijikan. Batin Quinsa sambil menjambaki rambutnya. Quinsa menuju ke kamarnya lagi. Dia harus kembali ke kosnya untuk kuliah. Dia pulang ke rumah papanya karena ingin minta jatah uang makan saja. Surya menghampirinya dan memberi beberapa uang pada Quinsa. Dia sangat pusing sekali melihat keadaan putrinya yang membutuhkan biaya banyak untuk kuliah. "Selepas lulus nanti tolong jangan berpikiran untuk menikah dulu. Bantu papa untuk bayar hutang." "Iya, Pak. Aku setelah lulus nanti akan langsung membantu papa. Itu janjiku. Lagian si Zidane juga masih terlalu dini untuk diajak menikah." Surya menatapnya dengan lekat. Dia menghela nafas panjang melihat putrinya yang nampak kasihan sekali. Surya memang memaksanya kuliah supaya jika setelah masuk ke dunia kerja nanti bisa mendapat pekerjaan yang bergaji besar sesuai keinginan Surya. "Mau pulang ke kos kapan?" tanya Surya. "Malam ini aku mau tidur di sini aja tapi temani ya." Surya mengangguk. "Jangan lupa sepulang kuliah kau mampir ke Dr. Rizal." Quinsa mengangguk. Ia merebahkan dirinya lagi di tempat tidur dan menarik selimutnya sampai kepalanya. Memikirkan hal tadi sungguh memusingkan, bahkan bermimpi jika dirinya melakukan adegan panas bersama dosennya. Bagaimana jika sang dosen galak itu tahu jika mahasiswinya bermimpi hal mesum seperti itu? Keesokan harinya, Surya mengantar putrinya menuju ke kampus. Setelah sampai Quinsa turun dari mobil dan mengecup tangan sang papa.
Jangan lupa sepulang kuliah bertemu dengan Dr. Rizal, oke? Quinsa masuk ke kampus dan menuju ke kantin. Dia memesan es coklat dengan taburan seres di atasnya. Sambil menyeruput es tersebut, Quinsa mendapat pesan dari kekasih rahasianya. Zidane, pagi, sudah makan? Quinsa, hanya minum es coklat saja. Kau sudah makan, Zidane? Tadi sudah. Oh ya, nanti sore kita nonton yuk. Quinsa, gak bisa, aku harus bertemu dengan dokterku. Zidane, memangnya masih tidur sambil berjalan? Quinsa, iya. Siap-siap kau punya istri yang tiba-tiba bersikap aneh saat tengah malam. Zidane, hehehe, aku jadi makin gak sabar. Sudah dulu ya, guruku masuk nih. Bye. Sayang, Quinsa tersenyum sendiri. Dia lekas mematikan ponselnya. Tiba-tiba teman-temannya datang. Hore, senyum-senyum sendiri goda Lily. Quinsa berdecih. Ia lekas menghabiskan minumannya dan masuk ke kelas pagi ini. Hatinya harus kuat karena itu adalah kelas Regan. Quinsa harus menahan malu jika mengingat mimpi tadi malam. Aku mau ke kelas, yang ngajar Pak Regan. Telat 1 menit aja bisa diusir dari kelasnya. Quinsa berjalan menuju kelasnya dan diikuti teman-temannya. Sesampainya di kelas, Quinsa meletakkan tasnya di atas meja. 1 menit kemudian Regan datang. Ia menatap semua anak didiknya, dan ada beberapa yang tidak hadir mengikuti kelasnya. Quinsa juga menatapnya. Saat tatapan mereka bertemu, Quinsa sangat terkejut sekali. Dia memalingkan wajahnya dan jantungnya berdegup kencang karena ketakutan. Lily yang ada di sebelahnya langsung menyenggolnya. Quinsa menoleh ke arahnya. Apaan? Tanya Quinsa. Dipanggil Pak Regan tuh? Apa? Quinsa, jika kau tidak fokus di kelas saya bisa keluar sekarang, ucap Regan yang telah memakai kacamata minusnya. Quinsa menggeleng, ia lekas membuka buku dan mulai mendengarkan apa yang diajarkan Regan. Regan memang mempunyai sikap yang tegas dan berwibawa di depan mahasiswanya. Namun, rumor telah tersebar jika dia adalah sempat bercerai dengan 2 istrinya alias gagal dalam 2 kali pernikahan. Entah siapa yang menyebar rumor itu, namun Regan tak memperdulikannya. Bahkan ada rumor lain yang menyebutkan jika Regan sempat cuti selama 1 tahun akibat depresi. Regan menerangkan satu persatu dengan seksama sampai waktu mengajarnya habis. Oke. Apa ada pertanyaan? Tanya Regan sambil membuka kacamata minusnya. Wina mengangkat tangan. Regan memperhatikannya. Pak Regan, maaf jika bertanya di luar pelajaran. Apa benar Pak Regan dulu pernah menikah 2 kali? Maaf. Suasana mendadak hening, bahkan Quinsa pun sangat terkejut. Jelas saja karena Quinsa tahu akan hal itu. Dia tahu semua rahasia besar dosen killer tersebut. Apa? Sepertinya aku mendengar suara itu juga di dalam mimpi. Batin Quinsa mengingat mimpinya itu.